Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainita Putri Zahra Lubis, NPM 2008260083. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Cl negatif. Sedangkan ion penyebab muatan positif di dalam tubuh manusia adalah Ca2 positif dan Na positif. Biolistrik. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel juga mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis bermuatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam batas atau membran. Kemampuan sel syaraf neuron mengantarkan biolistrik sangat penting. Struktur dan bagian neuron. Neuron terdiri menjadi 7 bagian. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan ke akson atau neurit. Yang ketiga, akson atau neurit. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit. Bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut neurofibril. Yang keempat, selaput myelin. Selaput atau selubung myelin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung myelin tersusun dari lemak. Selaput myelin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Yang kelima, sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Sel Schwann akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung myelin. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung myelin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antonio Ranvier. Yang terakhir, sinapsis. Satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Mekanisme kelistrikan sel. Sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer.
Saraf perifer ini adalah saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis, disebut saraf aferen. Sedangkan saraf yang mengantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otak, medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut saraf eferen. Saraf otonom mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Kelistrikan saraf, kecepatan impuls serat saraf berdiameter besar. Kemampuan mengantarkan impuls lebih cepat dari yang berdiameter kecil. Serat saraf ada dua tipe. Yang pertama, bermielin. Banyak terdapat pada manusia. Suatu insulator yang baik. Kemampuan mengalir listrik sangat rendah. Aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul yang lain. Yang kedua, tanpa mielin. Akson tanpa mielin diameter 1 mikrometer mempunyai minus 50 meter per sekon. Akson bermielin diameter 1 nanometer mempunyai kecepatan 20 sampai 100 meter per sekon. Suatu saraf atau neuron membran otot-otot pada keadaan istirahat atau tidak adanya proses konduksi impuls listrik, konsentrasi ion Na positif lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Di dalam sel akan lebih negatif dibandingkan di luar sel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.